si anak itu baru sampai depan saya itu, dia ngelihat, mama itu kok pocongnya ada 5 atau 6 gitu ya, banyak gitu, padahal cuma satu itunya jenazahnya. Jadi Tapi apa ya, dilihatnya ada 5 atau 6. iya ada 6 jenazah. Itu di mana, Pak? Pak Di Ustadz? dalam rumah itu. Oh, dalam rumah. Iya, itu kan sini cuma satu jenazahnya, tapi anak itu entah indigo entah apa walau alam ya, tapi bilang ini ada 5 atau 6 jenazah yang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Henry Malam. Melihatnya sesaat, teringat selamanya. Masih bersama gua Bias Ardiawan dan rekan kerja gue yang selalu setia, Mas Kebo. Wah, Mas Kebo udah siap aja tuh. Udah gak sabar kayaknya. Hah? Iya. Wah, ini kita akan kedatangan narasumber lagi, Mas Kebo. Udah siap nih ya? Oke, mantap. Ya sudah, Mas Kebo, silakan di posisi kerjanya. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita. Kita baru kedatangan narasumber yang penampilan seperti ini nih, Pak. Ya? Maaf Pak, boleh tanya kegiatannya apa Pak nih Pak? Kalau hari-hari saya sebenarnya di perusahaan, hanya kebetulan di rumah itu ada amanah untuk kegiatan sosial Senin. Ya berupa ngurus jenazah. Apa Pak? Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Ya harus mayit. Urus mayit. Ya, jangan-jangan Bapak Ustadz. Nah itu mah sebutan orang aja sih ya. Kita mah hanya orang bodoh, hanya sifatnya membantu lagi. Jadi Pak Ustadz. Ya orang aja. Kita sedar Ustadz. Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Daryono. Itu Pak, kok bisa terjun ke situ Pak? Nggak mungkin dong misalnya ya maaf kayak cita-cita kan ya biasanya cita-cita tuh orang menjadi dokter, insinyur. Ini Nggak ada ya. iya Cita-cita masih mayat. Mungkin takut malah ya. ceritanya Pak. Ya jadi awalnya memang karena panggilan hati kali ya. Nah, Jadi karena memang kebetulan satu kalau nolong orang tuh senang banget gitu ya. Apalagi kalau ngeliat orang-orang sedang kena musibah seperti itu kan memang butuh hiburan, dan juga biasanya bingung karena emang itu kan suatu hal yang jarang orang melakukan, sehingga apa sih ya ngerjain apa dulu nih, sehingga orang harus seperti apa dulu nih kan, karena kondisi panik, sedih dan sebagainya. Akhirnya ya itulah makanya akhirnya kita membentuk satu tim yang bertugas untuk meringankan lah misalnya beban daripada warga. Pak Ustadz Daryono mulia sekali. Amin. Alhamdulillah. Nah ini jadi pengurus Perawatan jenazah. perawatan jenazah. Iya. Itu perawatan itu maksudnya Jadi mulai dari sakaratul maut, kita biasa udah dipanggil nih. Orang mau udah mau meninggal itu kan biasanya udah macam-macam lah gitunya. Nah, terus kita dipanggil, terus bagaimana kita nonton biar jenazah itu artinya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan perlu tuntunan yang baik. Ya. Nah, setelah meninggal akhirnya kita juga memberikan pelayanan berupa memandikan, mengkafani, menguburkan. Bahkan saya nyupir ambulans sekalipun. Jadi sampai ambulan sampai turun ke dalam lubang kursi dia terjun lah. luar biasa Pak Ustadz. Ini di daerah mana Pak? Daerah Cisauk, Tangerang. Cisauk, Tangerang. Ya. Dari tahun 2000 saya udah mulai. Dari tahun 2000. Alhamdulillah. Wah pasti banyak ini Pak ya, cerita-cerita ya. Ya biasa kali itu memang alami, dan juga mungkin ya hampir rata-rata pengurusan jenazah rata-rata mengalami hal
Ya mereka kan beda-beda ya. Tapi Beda. mandiin juga Pak Ustadz? Iya mandiin juga ya. Sampai ke liang? Semuanya satu paket lah. Jadi mereka udah duduk manis sampai selesai. Insyaallah Wah, mereka tenang lah. Isi jenazah tenang ya, keluarga juga nyaman. ini Insyaallah. mulia sekali Pak Ustadz Daryono. Ini ada cerita apa Pak yang mungkin benar-benar wah nggak terlupakan gitu sama Pak Ustadz yang mungkin ya jarang terjadi gitu, mungkin hampir nggak pernah. Iya. Imam biasanya kalau orang-orang yang mengurus jenazah itu kita sampaikan punya peristiwa-peristiwa tersendiri ya. Ya. Artinya mungkin dengan kondisi dan juga lingkungan yang berbeda. Dan kebetulan saya di sana juga tinggal di perumahan. Pernah terjadi di tahun 2019 itu tepatnya tanggal 19 bulan 9 tahun 2019. Wih, tanggalnya saya nggak lupa banget Itu itu. nomor cantik tuh. Iya, jadi malam Jumat itu kejadian Jumat. Iya, hari Kamis malam Jumat. Jadi ketika itu karena kami kan sebenarnya punya ambulan khusus untuk antar jenazah. Jadi kebetulan ada warga kami yang sakit di rumah sakit, kemudian pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Tangerang juga itu nggak jauh dari punya Tangerang kota lah. Nah ketika itu kebetulan saya juga jemput ke rumah sakit. Dari rumah sakit. Enggak dari rumah, karena ambulan kan ada di rumah. Oke. Jadi ambulan tuh ditaruh di depan rumah saya. Karena emang belum punya garasi kan. Ya saya tadinya nyupir, saya kasih yang muda-muda aja. Dan yang nyupir itu salah satu adalah korban dari tragedi ambulan itu sendiri. Jadi ambulan itu memang punya paguyuban itu diserahkan kepada nasabil wilayah. Misalnya saya di RT berapa itu, nanti yang bisa nyupir siapa, dia yang nyupir gitu. Jadi belum punya spesialis supir pribadi untuk itu ambulan, jadi siapapun. Berarti ini dari perumahan Pak Ustadz itu pengen jemput jenazah jenazah dengan ambulan. Iya, dengan ambulan. Itu diisi oleh sekitar 5-6 orang, termasuk dari keluarga Saibul Duka itu. Sampai di rumah sakit kita cek. Maaf Pak Ustadz, itu rumah sakitnya jauh sama jauh dari rumah, jauh. Ada sekitar setengah jam lebih dari rumah ke lokasi. Jadi kalau ambulan kan cepat ke jalan. Iya. Kalau kita pakai motor kita 1 jam lah. Kalau motor biasa mungkin sama mobil biasa 1 jam lebih. Nah singkat cerita kita sampai di rumah sakit. Nah di rumah sakit itu biasa saya cek dulu nih kondisi jenazah seperti apa. Udah administrasi udah selesai. Akhirnya kita sepakat kita bawa pulang. Kebetulan supirnya itu anak muda. Ya bagian termasuk mungkin daripada korban daripada ambulan itu sendiri. Jadi gimana Pak? Maksud jadi ambulan itu Allah punya rencana itu akan dibawa ke Klaten, tapi tabrakan di daerah Brebes. Jadi seluruh penumpang yang ada di ambulan itu meninggal semua. Itu dalam keadaan jemput jenazah. Enggak, itu udah ketika mau berangkat ke Klaten. Berangkat. Nah, jadi kalau dari rumah sakit ke sini masih aman kan. Jadi rumah sakit tadi kan saya ikut jemput ke rumah sakit. Saya sampai rumah, kemudian biasalah kalau kita udah kerja tim gitu kan udah siapin kain kafannya, Iya. Untuk siap panas ya semuanya. Ya kita siapin. Biasa kalau setelah sampai rumah kan biasanya
takziah datang nih, ya kan, dari warga sekitar. Nah, itu ketika itu saya memberikan kesempatan lah ya. Ya silakan saudara-saudara yang mau takziah, monggo saya kasih waktu beberapa menit karena emang ini mau berangkat jalan jauh kan. Jadi kita harus efisiensi waktu. Iya. Saya kasih sekitar 15 menit lah. Nah, ketika itu ada ibu yang takziah, membawa anak kecil sekitar umur 5 atau 4 tahun. Saya nggak tahu ini apa anak itu punya kelebihan seperti apa, tapi itu ada kejadian yang luar biasa. Jadi ketika itu saya duduk di bangku itu, bangku kan biasa kalau takziah kan kasih bangku banyak tuh di depan rumahnya. Si anak itu baru sampai depan saya itu, dia ngeliat, mama itu kok pocongnya ada 5 atau 6 gitu ya, banyak gitu. Padahal cuma 1 itunya jenazahnya. Jadi Tapi lihatnya ada 5 atau 6. iya ada 6 jenazah Itu di mana, Pak? di dalam rumah itu. Oh, di dalam rumah. Iya, itu kan berarti aslinya cuma 1 jenazahnya. Tapi anak itu entah indigo entah apa wallahu alam ya. Tapi bilang ini ada 5 atau 6 jenazah yang di situ. Kata mamanya enggak, cuma 1 katanya gitu. Jadi ingat gitu saya jadi ya Allah. Itu belum jemput ya? Oh, udah Sampai rumah. sampai rumah. Udah dari perjalanan dari rumah sakit ke rumah. Itu saya kasih kesempatan untuk takziah tadi itu. Nah, itu proses tuh saya kasih 15 menit orang takziah. Nah, proses itu ada kejadian seperti itu. Cuma saya nggak berpikir mau ada kejadian yang luar biasa kan kita nggak. Saya ya orang biasa ya hanya awam lah. Ini aku jadi saya hanya punya firasat kayaknya ada suatu hal yang kurang baik gitu ya. Tapi saya semua saya pendam sendiri. Tapi Pak Ustadz tahu anak kecil itu ngeliat. Iya, ini itu orang depan saya. Oh, Jadi dia jadi emang mau diajakin ibunya untuk takziah itu depan ngeliat. Biasanya kan kalau ibu datang ngeliat mukanya. iya. Ada yang doa, ada yang terima kasih. Kan sugesti orang beda-beda ya. Kalau orang khawatir, akhirnya dia saya nggak mau ngeliat nanti akhirnya jadi kepikiran takut gitu kan. Akhirnya dia pulang lagi. Bayang. Artinya semua beda-beda lah, tergantung dari para misalnya itu sendiri. Nah, setelah selesai mereka takziah, akhirnya kita mandikan, kita kafani, ya kan, kita siap persiapan. Kebetulan saya di sana jadi DKM juga tempat itu. Jadi DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, Jadi pimpinan musola dan masjid sini. Jadi saya juga yang mengimami jenazah untuk dibawa ke daerah Klaten. Dan di situ mulai tuh saya ada sedikit ganjelan di hati tuh. Setelah jenazah saya sholatkan, kita digotong di bak ambulan tuh. Sebenarnya fotonya ada, mungkin nanti bisa share ya. oh fotonya ada? Ada. Nah, ntar nanti. Jadi ketika itu kosong, jenazah baru datang sampai ke ambulan. Tapi di depan itu ada 2 makhluk. Apa yang namanya? Kalau dibilang pocong lah. Dia siang tuh di depan kursi supir dan driver itu ada pocongnya. Jadi gimana ya? Mungkin suatu firasat kali ya. Apa firasat artinya? Mungkin suatu hal yang Maaf Pak Ustadz, itu yang ngeliat siapa? Di depan ambulan itu antara supir tuh ada pocong. ada sebagian orang aja, biar nggak semuanya. Jadi termasuk saya yang ngelihat. Oh, Pak Ustadz lihat. Jadi nggak semua yang bisa ngelihat lah. Saya dikasih sama Allah untuk bisa melihat itu sendiri. Kebetulan ada yang moto juga nih, kebetulan nih dokumentasi kan. Kalau saya sendiri ngelihat ngomong sambil Iya. lah. Kebetulan ada yang melihat di foto
dan mungkin nanti bisa dilihat begitunya ada hasilnya. Walaupun mungkin satunya nggak terlalu terlihat, tapi yang satu terlihat Dia nyata. di depan gitu di supir, Supir sama di samping samping-sampingan gitu. di Pocong. cadangan. Pocong. Iya. Dan biasanya saya juga biasa kalau mau belum berangkat ambulan tuh ngecek dulu kondisi ambulan kan. Nah itu di depan kapnya itu ya, kap Depan ini. ambulan ya. Ah. Itu kayak ada darah ngalir gitu. Iya, darah yang ngalir dari di ambulan itu, yang nggak dilihat di foto pun nggak ada. Mas saya ngeliat, cuma saya nggak mau ngespos gitu ya, jangan. Merinding Ya, tapi ini jadi fitnah kan kalau istilah gitu. Ya udah saya jalan apa adanya aja gitu. Kejadian itu sekitar jam 10 pagi Pak, jam 10 pagi. Dan kebetulan dia ada temen yang punya indera keenam juga kan. Cadangan apa namanya? Serap ya Bang. Supir serapnya itu diri di samping ambulan itu. Padahal jam 10 siang tuh kondisi cerah, panas. Kalau logikanya kan ada bayangan nih. Iya. Itu nggak ada bayangannya. Jadi kalau dibilang ini ciri-cirinya, katanya dia mau pulang. Gitu. Kalau beliau yang punya indera keenam itu ya nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangan. Jadi diri kayak kayak nggak ada panas gitu, nggak ada cahaya gitu. Jadi biasa aja gitu diri. Padahal harusnya pagi itu masih adalah. Ya seharusnya ada gitu ya, orang kiri ada bayangannya. Kalau jam 12 malam, jam 12 siang sih ya. Nah dia lagi istiwa kan lagi tengah-tengah tuh ya. Di tengah. Kalau ini jam 10 pagi, itu masih harusnya ada bayangannya. Nyata itu wah gawat. Nah itu pas sebelum rangkaian kejadian itu, nah Pak Ustadz ngeliat darah itu ada bau-bau apa gitu nggak Pak Ustadz? kalau bau enggak, cuman ngeliat kayak darah itu aja netes itu. netes atau ngalir? Netes, jadi netes kayak kayak air ya. Di atas kap itu kan kebetulan ambulannya putih tuh. Gelas putih ya kelihatan banget itu. Jadi netes itu ada pas di depan kapnya itu. Di depan kap emang pas kejadian itu ambulan itu kan jadi nabrak truk gitu. Jadi masuk ke dalam belakang bawah tempat itu. Ya otomatis orang yang sopir dan drivernya ini kan iya tekan sama belakang truk itu ya. Dan yang saya heran itu tuh yang di belakang kok bisa meninggal juga, padahal utuh ambulannya nggak rusak sama sekali. Yang belakang itu cuman depannya karena masuk ke dalam belakang truk itu otomatis tertekan hancur, tapi utuh belakangnya. Tapi meninggal semua itu Mas. Semuanya meninggal. Nah balik ke tadi Ustadz yang pas di ambulan itu yang Pak Ustadz satu ngelihat darah, terus ngelihat pocong juga di supir sama di ini. Itu pas mau ngeberangkatin jenazah. Iya, pas biasanya kan ada kegiatan inilah serah terima atau misalnya perpisahan, itu kan disampaikan di situ. Tuh siap-siap tuh pada yang mau ngikut di dalam. Nah, siapa gitu ya. Siapa diserahkan serah terima. Mungkin ada sangkut pautat piutang yang belum terselesaikan, ya kita sampaikan sebagai jalan agar si almarhum ini pulang dengan keadaan tidak ada beban gitu. Nah terus berangkatlah itu biasanya. Nah ini pas berangkat ini dengan satu jenazah. Iya, satu jenazah. Oke, berangkat tuh. Isinya itu kakaknya ada 2 di situ kalau salah. Kakaknya 2, terus tetangganya ada 3. Jadi 5 orang. 5 orang. Iya, yang masih yang hidup ada 5 orang. Ini sebelum rangkaian kejadian tadi kan ya? Oke. Setelah itu baru berangkat mereka. Berangkat sampai proses untuk ke Klaten tersebut. Sekitar jam 3 sore. Kalau dulu kan asar sekitar jam 3 lah. Jadi
setelah selesai sholat asar itu dari rest area mereka berangkat kembali kan. Mungkin kan udah sholat, udah makan, mungkin udah fit, tapi drivernya itu nggak ganti, artinya masih nggak tukeran. masih itu belum serepnya. Padahal yang saya tahu saya tuh drivernya ini paginya itu jam 1 malam dia jemput orang-orang yang mau ke pasar tuh, yang jualan sayur, jemput diberangkatkan ke pasar, terus pulangnya diantar lagi. Itu dia mungkin belum tidur kali ya, Capek kali ya. iya, dan mungkin faktor ngantuk ya, ngantuk yang nggak tertahankan. Jadi yang awal ambulan itu di belakang tuh begini bilang, itu ambulan dari lajur kanan kan, lajur cepat itu, terus 120 km 120 km per jam jalan begini langsung langsung. Jadi kayak udah ditutup gitu, seolah-olah apa ya, emang udah takdirnya sih mau jalan seperti itu, wallah alam ya. Setelah langsung ngantem bawa truk itu. Iya, truknya jalan, cuman kan kalau truk kan biasanya di lajur kiri. Iya benar. Kelan itu di begini hantem ke dalam truk. Yang di belakang juga nggak nyangka itu. Ini ambulan pikirannya mau minggir gitu. Mau ganti sopir. Notonya Malah kejadian gitu. hantem truk itu. Sedih ya, Meninggal semuanya. semua. Yang saya herannya itu nggak di belakang itu kok bisa meninggal gitu, kondisi utuh gitu ya. Kalau itu maksudnya? ya artinya di belakang kap mobil itu kan mobilnya Grand Max. Ya. Kalau Grand Max kan depannya sopir 2, belakangnya Kosong gitu kan. Itu mobilnya di belakangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam arti nggak penyok, nggak ringsek, nggak apa. Utis, Cuma depannya doang yang ringsek gitu. Iya. Tapi meninggal itu tuh. Semua. Dan itu akhirnya si almarhum bawa, jadi kakaknya ini dari Jawa 2 jemput, emang dia niat mau bawa ke Klaten kan, maksudnya untuk dituntun jalan lah ke sana. Akhirnya ikut pulang dia. Allah. Nah itu kan yang tadi saya dengar dari Pak Ustadz, posisi mobilnya itu kan yang di depan itu nabrak ini kan ya, truk, ya belakang truk itu kondisi jenazahnya seperti apa Pak Ustadz? Maaf. Justru jenazahnya utuh. Nggak apa-apa, jenazahnya keangkat juga enggak, tetap di posisi seperti semula, Utuh, nggak kenapa-napa, nggak salah sama sekali. Jadi masih di dalam kerandanya juga nggak gerak. Astaga. Cara apa ya? Cara logikanya ya nggak masuk nalar ya. Emang mungkin udah takdirnya seperti itu ya. Allah alam, kita cuman kita menjalani hidup, memang itu takdir yang Allah berikannya seperti itu ya. Jalan seperti itu. Masya Allah, itu luar biasa. Kita kehilangan warga yang langsung dramatis, berapa orang itu sedihnya seminggu itu nggak hilang. Iya. Nah pada akhirnya kan jenazah itu 3 jenazah dibawa ke sesuai tujuan ke Klaten dengan nyari ambulan lagi. Ganti ambulan. Kan nggak muat kan? Iya, udah ringsek itu ya. Iya, ambulan, jadi 3 ambulan itu bawa satu keluarga tuh. Astaga. Sedihnya kayak orang tuanya. Itu yang sopirnya dibawa ke Madiun, terus ada lagi yang dibawa ke rumah ke Tangerang itu. Kita nyambut tuh ke rumah jenazah itu. Yang saya herankan itu kan dari kemarin sore, artinya dari Kamis sore sampai di rumah itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu nggak ada bawaannya sama sekali. Bersih, nggak bau. Biasanya kalau yang saya alami kan saya pernah juga ngalami, ada orang tabrakan, ada orang pernah
jatuh dari crane. Iya, kalau kita tabrakan kan pasti tidak bau darah Anjir gitu. Iya, Iya berdarah tadi ini nggak bau sama sekali. sama sekali. Padahal ya mohon maaf ya kalau melihat dari ini rusak. Oh, mukanya rusak. Oh, Jadi nempel itu yang mana? Yang sumbir siapa? serepnya. Oh, itu malah serapnya. Iya karena sebenarnya masih dibawa ke kampung halamannya dimandiin. Oh, Eh, setelah itu karena dari rumah sakit sudah dimandikan, sudah dirapikan, karena dari pengawal ambulan berat tuh pokoknya sampai rumah nggak usah diproses lagi buat terjadi fitnah. Akhirnya sampai di rumah duka, kita hanya mempersiapkan karena sholat Jumat kan. Jadi sebelum duka minta disolatkan di musola dan di masjid gitu kan. Dua tempat tuh yang ngeliatin luar biasa, Masya Allah. banyak. Senang saya kalau melihat orang Iya. disolatkan dengan orang banyak seperti itu, luar biasa. Senang banget itu. Akhirnya dibawa ke makam lah. Biasalah saya ikut turun juga tuh, ikut turun ke dalam. Tapi ini masih hari yang sama Pak Ustadz? hari Jumatnya. Oh, besoknya. Iya, hari Jumat setelah sholat Jumat kita bawa ke makam. Berarti kejadiannya hari Kamis. Kamis Di makaminnya hari Jumat. Nah, Ya. setelah kejadian itu Pak Ustadz ada di mimpi-mimpin apa gitu enggak? Kalau mimpi Secara tadi Pak Ustadz cerita yang saya telaah ya, itu udah ada sign, udah ada tanda-tanda gitu ya, bahwa satu anak kecil itu ngelihat ada 6 atau 5 pocong gitu. Terus yang kedua juga Pak Ustadz ngelihat ada darah di ambulan. Terus juga ada pocong lagi yang di ambulan 2 sama yang nggak ada bayangannya itu. ini Nah, itu kan udah tanda-tanda. Nah, setelah besoknya itu, Pak Ustadz tuh ada tanda lagi nggak gitu? Mungkin ya dari mimpi atau apa gitu. karena saat itu saya nggak tidur ya. jadi nungguin almarhum sampai tinggal mimpi ya kalau nggak tidur. Karena emang semua juga nggak tidur di situ. Saking kondisi sedih ya, kondisi gitu, nungguin sampai almarhum datang ke rumah, sampai ke rumah duka. Itu jam 3 malam, tangguh udah mau subuh kan. Akhirnya terus kita nggak tidur. Sampai prosesnya itu yang ada hal yang luar biasa yang saya alami. Jadi saya tuh ngurus jenazah itu dari tahun 2000 itu, mungkin kalau sampai hari ini sekitar 500 jenazah lah udah saya. Ya saya 500 jenazah. 200 makam ya udah saya urusin. Itu hanya ini doang yang luar biasa ini. Jadi ketika saya turun ke dalam liang lahat itu kan saya pegang begini jenazahnya dan nempel di badan saya kan itu. Saya jongkok, saya taruh di lahat, dan itu luar biasa bahwa aroma wanginya yang nggak pernah saya dengar, saya cium di sini selama ini. Beda banget karena emang istri saya tuh kalau kalau bau wangi itu pusing dia. Bau wangi apa aja saya udah ganti berapa kali, pusing terus. Tapi ini malah, Pak, kok wangi amat nih gitu. Ini maaf Jadi Pak Ustadz, ini saya potong. Ini almarhum ini nih siapa yang kan ada beberapa korban tuh. Iya. Nah, yang Pak Ustadz ini tetangga kebetulan dia masih bujang. itu dia yang Diseret. oh bukan yang nyupir, Itu serap. yang Saingan. Iya, sama dua-duanya juga di nukan. Yang supirnya di nukannya, yang serepnya juga sama. Nah, memang ini yang luar biasanya yang saya Balik ke tadi yang itu yang bau wangi. udah sampai light itu, dan itu hanya berapa orang aja yang bisa nyium. Jadi 3 orang, kan biasanya 3 orang dalam lubang tuh. Iya. Nah, saya tanya, itu bau wangi enggak? Enggak, biasa aja gitu. Pas sampai di atas, setelah sampai di atas dari uruk. kasih bambu, kasih uruk kan. Katanya ada berapa orang? Iya, saya bau wangi juga katanya. Jadi hanya yang saya temuin hanya 2 orang yang dikasih penciuman wangi dari aroma jenazahnya. Hanya 2 orang termasuk saya. Jadi ketika saya di rumah pun nggak saya cuci tuh karena masih bersih ya. Karena saya kangen dengan baunya wangi itu, saya gantung nih. Tapi Pak Ustadz kenal dekat sama sangat kenal. Beliau ini
orangnya ringan tangan. Eh, Ringan tangan. Emang kalau ibaratnya kita nggak tahu ya, wallah alam ya. Tapi kalau yang teman dekatnya bilang dia tuh kalau mau tidur biasanya baca ayat kursi 41 kali 41 kali ayat kursi. tiap hari. Tiap mau tidur dia mesti baca itu. Artinya mungkin itu wasilah yang Allah berikan sehingga almarhum dimuliakan ketika amin ini Jadi baju itu dipajang aja gitu Pak Ustaz. di kamar saya itu ganteng tuh, karena memang apa ya, saya senang dengan baunya. Jadi nggak norak, nggak Bener-benernya ngelasat baru sekali itu seneng apa wanginya maksudnya seperti itu. nyium bau itu, mungkin kasturi kali ya. Kasturi. Antum udah pernah kasturi gak belum? Mungkin itu ya. Wah, insya Allah Ustaz. Amin gitu. Nggak seperti itu baunya, karena memang artinya baunya itu nggak membosankan, nggak nyengat, tapi nyaman gitu. Nyaman di hidung, nyaman. Kita yang mencium juga enak gitu. Ada mas itu. Pas digantung, sekarang masih digantung apa udah hilang bro? Oh, Udah 7 hari itu saya. oh 7 hari. 7 hari baru hilang. Saya cuci karena saya pengen biar kekal itu baunya. Ya ternyata yang dikasih kesempatan 7 hari itu. Waduh, nih cukup ini Pak Ustadz ya ceritanya. Jadi ya teman-teman tadi mungkin udah ada tanda-tanda ya Pak Ustadz ya. Mungkin firasat kali. Firasat dan ya mungkin sekedar bukan cuma firasat tapi benar-benar yang dikasih lihat dengan tanda-tanda yang sangat meyakinkan gitu Pak Ustadz ya. Ya dengan anak kecil ngeliat pocong sebelum merasa diantar ke ininya ya ke rumahnya. Betul. Terus juga di ambulan juga ada pocong, terus ada cadangan supirnya itu Yang nggak ada bayar. ada bayangannya tanda-tanda dan akhirnya ya kayak gitu. Dari biasa. Nah ya kalau tadi Pak Ustadz bilang itu udah hampir 500 air, 500 jenazah tuh teman-teman. Ada yang lebih ini nggak Pak Ustadz? Lebih ya. Kalau yang yang luar biasa dalam arti kebaikan itu baru ini saya. Iya ini. Jadi emang kalau saya tuh ngeliat jenazah ini kan gini. Jadi hanya dengan raut muka, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang cemas, itu beda-beda. Jadi kita kita nggak bisa nilai itu karena keseharian kita kan kita nggak tahu, tapi kita bisa dilihat di akhirnya itu. Jadi dari endingnya. Endingnya terakhir itu seperti apa gitu. Tapi kadang mungkin Pak Ustadz ya yang saya dengar ya gitu ya, misalnya banyaklah cerita yang wah meninggalnya ini nih tabrakan mungkin ini gitu loh, dibanding sama yang meninggalnya sakit itu berarti nggak menjamin juga Pak Ustadz ya. Menjamin. Jadi dengan cara meninggal itu nggak menjamin bahwa ya nanti dia di akhirnya seperti apa gitu. Iya betul. Jadi nggak semuanya yang kecelakaan, nggak semua yang itu meninggalnya dalam keadaan buruk, enggak. Bahkan kalau kita ngelihat ya, jenazah itu kan ada yang matanya melotot, ada yang maksudnya gitu ya, dan sebagainya. Itu nggak ngejamin seseorang itu husnul khotimah. Dan kita juga nggak bisa suuzon bahwa dia tuh suul khotimah. Iya. Ya kan? Nah itu sebenarnya dari mana roh itu keluar itu mata itu melihat. Kalau yang udah telat memanggilnya ya susah biasanya. Sekarang pernah saya mandi itu melihatin saya, kan matanya melek gitu ya. Jadi kayak dia nggak bisa marah. Telat. Udah telat maksudnya? Karena mungkin saya dipanggilnya udah telat. Dia meninggalnya udah lama ya. Ini udah berapa jam, akhirnya uratnya udah kaku. Jadi nggak bisa di. Iya. Tapi kayak seperti memberikan suatu kepesan kepada kita nih. Ada pesan ingin ucapkan terima kasih. Mungkin saya tambahkan cerita dikit ya. Oke.
pernah juga ada tetangga dekat, jadi mungkin karena sering ngobrol gitu ya, ceritanya dia sering curhat lah waktu itu gitu. Dia meninggal tuh sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam tuh biasanya saya kalau mandikan pagi-pagi, khawatirnya kalau mandikan malam dikuburnya pagi nanti kotorannya turun, kecuali kalau mau dikubur malam itu langsung saya mandikan. Nah setelah saya beresin tempatnya, terus saya pulang sendiri tuh sekitar jam 10 jam 11 malam. Itu kayak ngikutin saya tuh, kayak tidur, kayak pengen ngerangkul saya gitu. Kayak pengen nggak bisa, kayak pengen ngasih pesan, pengennya barang gitu loh. Saya ngerasakan itu walaupun saya nggak melihat zohirnya, tapi saya ngerasakan itu karena saya nggak beda lah dengan jenazah yang biasa kan, udah meninggal ya udah selesai gitu. Ini kayaknya pengen ikut sampai kamar pun saya kayak dirangkul gitu, pengen kayak pengen ikut terus gitu, sampai ketika selesai dimandikan malam itu saya suruh mimpin tahlil tuh di rumah tersebut. Nah saya tuh merasa ketika saya baca Yasin, saya nyium bau wangi lagi nih, lagi baca tuh. Sekali hilang, terus jam lagi 2 kali tuh, agak jeda agak panjang. Nah kan baca Yasin tuh panjang tuh, nyium lagi. Setelah selesai saya tanya kiri kanan saya, antum nyium bau wangi enggak? Enggak. Kira enggak. Saya berarti cuma saya doang yang dikasih ini. Terus saya tanya dengan baunya wangi, kayak melati gitu lah, kayak mawar kan. Ya saya cuman berhusnuzon aja, mungkin dia mau pamitan gitu. Mungkin dia terima kasih, wallahualam ya, artinya dia tetap berbaik sangka. Ya kita cuma bisa doakan, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam setelahnya. Amin. Semoga husnul khotimah. Ya saya pengen semuanya jenazah yang saya urus semua dalam keadaan nikmat kubur, yang tidak ada kelangkaan apa-apa. Nah ini kan sejauh ini kan Pak Ustadz cerita itu ya wangi dan ya pokoknya enak-enak lah yang ini gitu. Ini Pak Ustadz pernah nggak dengan ya 500 mayat itu yang udah pernah Pak Ustadz mandiin itu, kejadian yang benar-benar emang ini orang mungkin ya almarhum ini ya entah itu penampakannya serem atau apa gitu? Kalau itu mungkin yang saya rasakan tuh ada yang masuk ke badan saya tuh. Masuk badan. Saya merasakannya tuh sampai saya sakit 1 tahun itu. Setahun saya sakit, sampai turun 15 kilo. Ya. Sampai saya makan, saya bingungnya makannya banyak tapi nggak jadi daging. Saya makan sehari bisa 8 kali makan. Waduh. Jadi piring belum dicuci udah makan. Nah, akhirnya saya dikasih tahu sama orang yang ngerti lah. Kalau orang bilang mungkin sawan mayat ya, wallahualam sawan mayat atau apa ya, mungkin tularan mayat atau seperti apa. Jadi orang itu bilang nanti malam ke rumah saya Pak, gitu. Ya udah saya ikutin. Jam 9 malam saya ke rumahnya. Ini di dalam Bapak ada yang ngikut. Bapak mau nggak saya tunjukkan bentuknya katanya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya. Akhirnya sama orang itu dikeluarin tuh bentuknya tuh. Jadi saya melihat bentuknya itu. Jadi tangannya seperti ini. Terus mulutnya tuh bener kayak jin gitu. Gede. Mana karena udah lama, udah lumutan, hijau semua. Jadi kayak lama di badan Pak Ustadz. Iya, itu udah lama, itu mungkin udah berapa tahun itu di dalam badan saya tuh. Makanya akhirnya itu yang mengakibatkan Pak Ustadz sakit. Sakit itu salah satunya. Kalau orang Jawa bilang sawan mayat, gitu. Sawan mayat. Lalu Lalu mungkin
nggak tahu lah artinya apa ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya sawan mayat. Saya sendiri nggak tahu itu ini. Tapi akhirnya saya minta tolong ke seorang guru. Akhirnya saya di Ruqyah. Ya, ketika di Ruqyah itu saya seperti ini bentuknya. Maksudnya ketika dikeluarkan itu ya posisi saya seperti ini. Jadi seperti apa? Iya, yang di dalam itu. Iya, wujud yang itu keluar itu. Jadi kayak dia marah gitu, dikeluarkan gitu ya. Begini saya sampai gemeter saya itu. Tapi setelahnya plong, enteng banget. Ya Allah, mungkin sekarang saya alhamdulillah gemuk. Udah terbebas sebenarnya. Itu salah satu yang nyata saya lihat itu. Saya nggak tahu dari mayat sama mana. Dan dari laporan soalnya mayatnya. Iya. Ya Allah. Wah, ini lah mudah-mudahan ya. Ini menjadi berat. Dan jadi Pak Ustadz, apa ya cuman ya pengen nanya aja karena ya kan ya namanya mandiin mayit gitu kan ya, terus juga masuk ke pemakaman sampai ke liangnya itu. Itu setelah itu ada perasaan takut atau ya gimana perasaannya gitu ya. Ya kan kita ya saya orang awam gitu ya, melihat orang meninggal itu pasti punya sugesti. Sugesti. Iya. Melihat makam aja itu udah sugesti, udah pikiran yang enggak. Nah, sedangkan ini Pak Ustadz sendiri mandiin sampai tadi ke liangnya. Itu pas setelah mandiin dan nguburinnya itu tuh perasaannya gimana Pak Ustadz? Kalau awal-awal ya sekali lagi itu sugesti pribadi kali ya. Awal-awalnya ya saya punya rasa khawatir, bosan, Iya, jangan deg-degan nanti. itu. Loh, nanti balik lagi nih. Nah, itu Awal-awalnya itu. Mungkin kalau kesini ya mungkin faktor biasa lah ya. Jadi ada kayak boneka aja. Aduh. Kayak mainin boneka aja nih mayat tuh. Atau persis saya atau mayat mah segede mayat apapun nggak bakal gigit. Logikanya begitu. Tapi kalau misalnya yang awal biasanya seperti itu. Ada rasa cemas, rasa khawatir, pasti ada. Itu manusiawi lah. Iya pasti ya. Mungkin di awal-awal pada tahun 2000, 2001 mungkin masih lah. Mungkin setelah kesini udah 20 tahun lebih ya. Insya Allah udah. Nah, balik lagi tadi nih Pak Ustadz, setelah yang sawan mayit itu setelah lepas ya kan tuh udah dilepas sama tadi Pak Ustadz bilang, itu setelah itu ada kejadian-kejadian aneh nggak Pak Ustadz? Setelah itu alhamdulillah sih nyaman gitu ya. Artinya saya nggak punya ya walaupun mungkin karena kan saya suka ngubur jam 1 malam, jam 2 malam suruh kubur ya kubur ya. Waduh. Jadi kalau kita memang kalau ada jadi tugas gitu jam berapapun kita harus siap. Kata misalnya ada yang pernah tenggelam 2 hari 2 malam kan, tapi jam 1 malam baru ketemu. Jadi saya pikir besok aja lah pagi-pagi katanya. Saya bilang nggak apa harus sekarang nguburnya. Ya udah, ini juga saya ngelihat luar biasa. Luar biasa Ustadz. Jam 1 malam itu mandikan jenazah yang tenggelam 2 hari 2 malam itu. 2 hari 2 malam itu udah ini kayak udah lembek tuh nggak? Ya sebenarnya ini aib yang nggak boleh kita buka ya. Oke. Ya. Hanya nanti cuman gambarannya seperti itulah. Jadi pasti nggak nyaman bagi yang melihat. Gitu. Pasti nggak nyaman. Ya. Ya pastilah suka dukanya adalah. Ini pas setelah sawan mayit itu nggak ada selama 1 tahun nggak pernah dilihatin apa gitu. Alhamdulillah nggak. Hanya mungkin ya itu sekali lagi sugesti saya pribadi ya. Kadang pernah ada juga waktu pas saya ada anak remaja nih putri tabrakan nggak jauh sih dari rumah. Mobil. Cuman dibawa ke rumah sakit, akhirnya saya jemput tas malam Jumat juga tuh. Aduh. Kalau Jumat udah dengar tabrakan udah pasti. Iya. Saya bawa pulang sampai rumah jenazah. Setelahnya saya pulang tuh bawa bola sendiri kan. Sendiri. Ya sendiri masih apa lagi. Ya kan keluarganya udah gitu. Keluarganya udah pulang.
keluarganya jenazah udah turun, saya pulang jam bulan ke garasi, itu saya hanya dengar suara rintihan dari belakang. Aduh, karena Grand Max itu kan nempelin kursi sama gitu. Ya seperti itu itunya ya harus mental. Nggak ada aling-alingnya, udah los aja gitu bahasa kalau masih di pikir nggak ada aling-alingnya. Waduh, saya udah mulus bener Ustaz. Dan mengantar maid gitu. Kalau yang nggak biasa mungkin ya pasti ya. khawatirnya sugestinya udah berlebihan. Iya. Nggak bakal berani lah. Artinya memang kerjaan kayak gini nggak semua orang mampu ya. Bukan apa-apa. Semuanya mental. Walaupun mungkin seorang kiai karena mentalnya nggak ada, ya nggak berani. Iya, betul. Ada orang yang nggak bukan apa-apa punya Malah mental berani. nggak bisa gitu. Nah, itu yang pasti di garis bawahi ya. Berarti Pak Ustadz itu pas kita mengalami pandemi itu COVID, Pak Ustadz? Udah luar biasa itu. Sampai itu kan yang meninggal sehari bisa 3-4 orang. Sehari itu kan bisa Pak Ustadz turun juga ikut turun. terjun juga. Masya Allah. Sampai yang COVID pun kita turun juga. Karena kita untuk pelatihan COVID kan nggak sama seperti jenazah biasa. Jadi kita perlu pelatihan. Ya kita Ada pelatihannya. ada pelatihan khusus kalau untuk yang COVID. Karena apa? Karena pakai pakaian itu Pakai APD. APD ya. Masya Allah, luar biasa panas. Antum bayangin pakai jas hujan yang kondisi siang-siang panas, Terik gitu. ruangannya rapat, panasnya seperti apa? Dan itu lama karena kita kan mengkafani jenazah. Iya. Cuma kalau yang COVID itu biasanya kita tayamum, nggak dimandikan. Jadi mandikan niatnya niat mandi tayamum itu. Dan itu luar biasa itu bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2000 sehari bisa 19, bisa 3-4 orang meninggal, 4 orang. Kita belum sampai lepas Dipanggil lagi. karena kita lagi mandiin, Pak Ustadz dipanggil lagi, saking hektiknya. Mungkin kalau pas di daerah Jawa Timur ya mungkin kayak yang dibilang keranda terbang itu, dia keranda terbang itu jadi keranda terbang itu dia menempati tempat yang akan meninggal sesuatu buat cirinya. Mungkin pernah lah kan, ini kan fenomena udah viral itu di medsos itu, bagaimana kejadian itu ketika COVID itu luar biasa. Tapi sempat lihat keranda terbang. Itu di umum itu di YouTube itu banyak gitu. Itu di kemana keranda itu berhenti ya di situ ininya makamnya, korbannya pada meninggal biasanya itu. Ada kejadian itu ciri-cirinya di sana itu. Kalau di sini ya itu baru tanda-tandanya kita udah lihat meninggal lama. Udah punya feeling lah kita. Udah biasa gitu ya, udah ada feeling ya. Saat itu sebulan itu ada sampai 24 jenazah. Satu bulan 24 ya, hampir setiap hari Sabtu. Iya betul. Luar biasa. Pak Ustadz mulia sekali. Ya kita berharap sih kalau yang benar-benar Dilihatin itu belum pernah tuh Pak Ustadz. dia itu hanya satu itu aja, itu yang tadi. Itu aja. Yang masukan itu. Saya nggak tahu itu jenazah yang mana. Mungkin salah satu dari itu, bagian dari itulah. Mungkin masih ibroh buat kita bahwa ini mungkin akan terjadi seperti ini. Dan itu tidak terjadi pada semua pengurus jenazah enggak. Hanya orang-orang tertentu mungkin ya. Itu sebabnya kalau kena sawan mayat itu karena apa Ustadz? Kenapa? Sebabnya kena sawan mayat itu. Ya, apa dari mayatnya? Ya, sebabnya dari beda-beda. Ada bisa dari mayat, bisa dari penyakit dari mayat. Kan kita
nelpen langsung ke jenazah. Iya. Jadi bumper pertama loh. Ring satu. Ya kan di satu iya. Orang di luar cuma ngeliat doang, kita udah langsung nempel di jenazah itu. Dia tuh mungkin salah satunya di situ. Ini makanya kalau seru buat pelatihan itu orang banyak yang monggo, yang lain aja. Iya. Jadi karena saya ngelatih 100 orang itu paling mendapat 1 orang yang mau, yang benar-benar mantep gitu. Selebihnya jarang. Mereka hanya sekedar tahu aja ini. Kalau untuk turun jarang. Waduh, luar biasa banget nih narasumber kita hari ini, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz mau ada pesan-pesan gitu Ya kita ini pesan kepada semua, sama teman-teman kita. kepada warga, kepada teman-teman, ambillah ibrah ini menjadi suatu pelajaran hidup buat kita, agar setidaknya kedepannya kita sudah bisa mempersiapkan bahwa kematian itu kapanpun akan datang pada kita. Dalam keadaan apapun, siap atau tidak siap, kita pasti akan menghadapi. Maka dengan apa yang tadi kami ceritakan setidaknya menjadi pelajaran buat kita sekalian, sehingga kedepannya kita tentunya bisa lebih menata hidup lebih baik lagi. Amin. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran itu agar mudah-mudahan akhir kita dalam husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Insyaallah. Astagfirullah. Ini gambar apa ini? Nih Pak Ustadz nanya, Mas Kebo gambarnya apa? Oh. Nah ini namanya Mas Kebo, Pak Ustadz. Oh, Ya, melukis apa yang dilihat oleh narasumber kita. dia pasti sampai yang tanya netin. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Nah kalau yang ini, nah ini masuk ke badan Pak Ustadz. Benar. Nah kalau pocong ini emang kata Mas Kebo itu emang dia emang penunggunya mobil ambulan ya. Oh gitu. 5 itu bayangannya katanya. 5 itu bayangannya. Jadi emang bukan 1 tapi 5 bayangannya. Oh, nah ini pocong ini dia emang matinya tabrakan juga. Jadi sengaja pengen anjak gitu. Nggak mulai satu lagi ya Sungguh. Funtil. Oh ini buah-buahnya ini anak. Ambil sama ya Pak Ustadz ya? Ya. Ini persis dong. Iya. Mungkin Pak Ustadz mau Suruh pulang aja deh. kita balikin ke Mas Kebo. Terima kasih ya. Suruh pulang aja deh. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Datang ke channel Gurik Malam, bisa berbagi cerita sama teman-teman Gurik Malam. Terus banyak yang pengalaman yang Pak Ustadz cerita itu menjadi bagian pembelajaran buat kita, benar Pak Ustadz ya. Amin. Dan ini juga di Gurik Malam ini baru pertama ini kita kedatangan narasumber yang tugasnya sangat mulia sekali. Amin. Ya semoga Pak Ustadz lalu diberi kesehatan, Amin ya Allah. lalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke teman-teman, tadi udah dengar cerita dari Pak Ustadz, itu bikin merinding. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang punya cerita horor, nah silakan kita berbagi cerita, bisa DM di channel ini. Oke teman-teman, ini seperti biasa ada info dari Mas Kebo. Jadi pocong adalah penyerupaan terhadap
arwah-arwah yang ditolak atau tidak diterima sehingga bergentayangan. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurik malam, melihatnya sesaat, teringat selamanya. Sedap agak kecil.